Jadi perawat di sana sekaligus yang menginformasikan bilang sudah melaporkan, tetapi belum ada tindakan apapun ya. Karena pada saat kita mengambil kondisi si korban itu dan bayinya masih ada di rumah sakit tersebut. Saya transparan ke kalian gunanya untuk apa? Supaya tidak adanya fitnah lagi. Nanti dibilang bayinya kemana, gak kita kemana-manain, kenapa kita sekarang difitnah? Ya katanya susah menghubungi kami lah dan lain-lain. Saya berlaku untuk dinsos yang terkait ya guys. Ya Dinsos Bogor, ini kota katanya Bogor kota yang menghubungi dinsos dari Kabupaten Tangerang. Ya, apa Bu yang dipermasalahin Bu? Baik, datanglah ke yayasan kita Bu, jangan cuma ngoceh-ngoceh baik ya. Datang ke yayasan kita, lihat kondisi bayinya ya, jangan cuma ditanya bayinya ada di mana. Tanya kebutuhan bayinya, susunya, kebutuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang aku lagi ada di rumah. Aku mau mengklarifikasi terkait anak umur 14 tahun yang saat ini ada di yayasan melahirkan seorang anak yang berjenis laki-laki dengan berat 1,6. Saya ambil di daerah Bogor, salah satu rumah sakit di daerah Bogor, dikarenakan informasi dari follower saya. Nah, jadi awal mulanya guys, ada salah satu relawan yang menginformasikan ke handphone admin. Nah, dia minta tolong sama kita terkait ada anak di bawah umur yang katanya habis melahirkan. Kondisinya dia 5 bulan prematur dan kondisi anaknya kecil ya, 1,6 kilo. Dan sekarang sih udah 1,8 semenjak di yayasan kami, tapi tetap pantauan dari salah satu rumah sakit yang kita kerjasama juga untuk mengecek kondisi anaknya. Nah, singkat cerita, waktu itu emang kita bilang, nanti ya Mbak, kalau kita ada waktu, pas momennya tepat, kita datang ke rumah sakit itu. Tapi karena posisinya, waktu itu saya kepikiran terkait si korban ini guys, karena si korban ini katanya dari Yayasan Yatim Piatu yang ada di daerah Jakarta Pusat, yang kondisinya dia tuh dari kecil tinggal di situ dan dihamili oleh cucu pemilik yayasan. Ya, clear sampai situ ya guys. Nah, waktu itu posisi saya lagi ada di daerah Jawa Tengah untuk Idul Adha karena saya ada kurban di daerah sana dan kita mikir satu keluarga dan bersama tim saya untuk ke Jawa Tengah. Nah, tiba-tiba saya kepikiran ya, soalnya si perawat itu sempat menghubungi kami lagi. Ini jadi gimana gitu, karena kondisinya itu biaya sudah bengkak sekitar estimasi di 5 juta sekian ya guys. Akhirnya saya memutuskan untuk oke, Mbak Rofiko sama selaku dari pengurus yayasan juga untuk bantu ke rumah sakit tersebut. Itu pun jujur guys, mereka sampai naik kendaraan umum. Karena kondisi mobil pada saat itu lagi keluar semua, jadi nggak ada kendaraan. Dan kalaupun ada, tidak ada yang nyetir. Jadi akhirnya aku minta tolong sama dan Mbak Rofiko untuk menggunakan kendaraan umum menuju ke Rumah Sakit Dramaga Bogor. Untuk melihat kondisi si anak yang di bawah umur dan juga si bayinya. Ya kenapa aku bilang anak, kadang kan ini masih anak sebenarnya. Umur 14 tahun dan dia harus melahirkan kondisi yang sangat memprihatinkan ya, yang harus dilindungi tapi ternyata malah diperkaos oleh orang tidak bertanggung jawab. Setelah itu saya mentransferkan uang ke Mbak Rofiko dan ke kakak untuk menebus si korban dan juga si bayinya ini ya. Dengan maksud oke, kita rawat dulu, nanti kita bikin laporan polisi untuk selanjutnya, nanti berjalannya waktu aja ya. Udahlah, kita tanyakan waktu itu ke salah satu perawat yang termasuk dia menginformasikan ke yayasan kami juga. Untuk menanyakan keadaannya ini dia gimana, kondisinya gimana, dia mengalami trauma dan lain-lain. Jadi pada saat ditanya, dia mau nggak ikut sama kita, inisialnya T ya guys, mau nggak ikut sama kita ke yayasan kami? Dia menjawab mau guys ya.
Dia menjawab mau, jadi tidak ada paksaan sama sekali untuk datang ke yayasan kami dan disaksikan oleh dokter dan perawat di sana tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nah, setelah itu kita menanyakan juga terkait di mana dinas sosialnya, apakah sudah melapor ke dinas sosial dan PPA. Jadi perawat di sana sekaligus yang menginformasikan bilang sudah melaporkan, tetapi belum ada tindakan apapun ya. Karena pada saat kita mengambil kondisi si korban itu dan bayinya masih ada di rumah sakit tersebut. Nah, kita mikirnya bukan kita sok menjadi pahlawan, guys. Bukan sama sekali. Ini semua atas dasar kemanusiaan, ya, guys. Jadi bukan berarti, sorry banget nih, bahasa kasarnya kayak saya gila-gila baik banget gitu loh. Saya cuma atas dasar kemanusiaan dan saya bergerak kayak, ya udah nih kasihan nih korban, kita harus bantu gitu. Ya udah, saya mau tebus. Tapi waktu itu pihak rumah sakit bilang, nggak perlu, karena ternyata alhamdulillahirabbil alamin, si korban ini dibantu oleh biaya dana CSR dari rumah sakit tersebut. Jadi digratiskan ya. Tapi kita boleh nanti cross check ya by video call, by telepon perawat rumah sakit yang ada di sana. Bener nggak saya waktu itu mau membayar, saya mau bertanggung jawab dan saya mau menyelesaikan semua solusi ini gitu. Jangan sampai nanti ada penggiringan saya tuh hanya sekedar inilah, hanya sekedar itulah. Kita masih ngebantu yang notabene ini adalah uang pribadi saya, please tolong jangan disalahkan ya. Kita semua di sini bergerak atas dasar kemanusiaan. Belum tentu ya semua manusia punya kesadaran untuk membantu sesama. Jangan sampai nantinya nih kita udah membantu, ternyata kita malah difitnah atau kita malah dibikin gak enak. Nantinya orang yang mau ngebantu jadi apa? Jadi trauma, jadi kapok ya. Nah, singkat cerita akhirnya dibawalah menggunakan taksi online menuju ke yayasan kami, yaitu di Tangerang. Setelah itu, emang kita komunikasinya cuma sama perawatnya aja, sekaligus relawan yang menginformasikan, menanyakan kondisinya. Nah, pada saat saya datang ke sana, satu kali fine, itu nggak ada masalah sama sekali. Pas kedua kali, saya ngelihat kok ada gelagat indikasi kayaknya ini gangguan mental nih, ya. Karena saya ngelihatnya dia kebanyakan bengong, terus kadang ketawa-tawa. Itu kan saya ada CCTV ya guys di yayasan, jadi kayak ngerasa, wah ini kayak ada sesuatu nih gitu. Sampai finalnya pengasuh saya cerita terkait dia di yayasan seperti apa yang nggak perlu saya jelaskan ya di sini ya. Intinya sangat tidak kooperatif dan mohon maaf kayak tidak bisa kayak dimintain tolong ya guys, kayak tentang bajunya dia dan lain-lain. Intinya itulah ya, dan jorok banget gitu. Nah akhirnya saya meminta Mbak Rofiko untuk bawa ke rumah sakit jiwa. Ini guys hasilnya. Nah, itu dia hasilnya. Jadi kita bawa ke rumah sakit jiwa dan bayinya ada di yayasan kami, yaitu Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Dan harus dijelaskan juga ya guys, bahwa saya punya 7 anak asuh yang selalu saya share ke kalian, saya transparan ke kalian. Gunanya untuk apa? Supaya tidak adanya fitnah lagi. Nanti dibilang bayinya kemana, anaknya kemana, ntar takutnya difitnah yang nggak lagi seperti sebelumnya. Nah makanya saya selalu share, bikin konten terkait anak-anak, kegiatannya dan lain-lain gitu. Nah saya juga jelaskan bahwa atas dasar kemanusiaan saya membantu orang ya, tapi saya juga memiliki keterbatasan ya. Makanya saya selalu bilang saya merasa 7 anak aja cukup, karena saya pengen pendidikan mereka bisa mencapai ke tahap universitas kuliah ya guys, mungkin di internasional. Saya sih pengennya jujur, saya mempersiapkan anak-anak saya untuk kuliah di Mesir atau Kairo. Kenapa? Karena secara agama juga di sana bagus ya guys, dan saya pengen anak-anak saya mendalami agama untuk menjadi bekalnya dia kelak nanti. Ya, oke, kita lanjutin lagi. Nah, jadi kami dapat informasi dari Dinas Sosial daerah kami, ya, yaitu Kabupaten Tangerang, katanya mengenai Dinas Sosial Kota Bogor itu sempat menghubungi salah satu admin kami, katanya tidak direspon dan juga katanya dipersulit untuk ketemu sama korban. Itu yang saya nggak habis pikir, ya. Yang jelas di sini kami tidak merasa ada yang menghubungi kami karena nomor admin kami banyak, itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak ada yang menghalangi, guys, ya. Relawan itu menanyakan terkait si korban, saya selalu menjelaskan apa adanya. Mau telepon silakan, mau datang silakan, yayasan kami terbuka. Asal harus ada janjian ya. Kalau nggak ada janjian nanti nggak ada saya atau nggak ada Mbak Rofiko, itu agak susah nantinya.
Tapi yang jelas di sini kami tidak pernah ada yang ditutupi, ya. Bayi ada di yayasan, nggak di kemana-manain, nggak diapa-apain juga. Dan maaf banget ya, saya juga nggak gila-gila bayi, ya. Ada salah satu bayi ODGJ, yaitu Ibu Murni, ya. Itu kita titipkan anaknya di Yayasan As-Sodiqiyah, ya. Coba telepon dulu, Mbak. Iya, Bu, ini saya Novi. Ini saya ada bayi, Bu. Iya. Nah, ini ibunya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Iya. Nah, ini Bu, ini ibunya. Nah, kemungkinan Bu, ini kayaknya kita mau titipkan Bu di panti sana, Bu. Oh iya, boleh nggak apa-apa teh? Sekiranya kita bisa bikin janji hari Jumat, Bu, untuk saya serahkan dede bayi, habis itu saya nganterin ibunya pulang. Jadi biar ibunya ngelihat ke sana, Bu. Iya, boleh bisa kan Nabi? Iya, di sana banyak anak juga, Bu. Bukan cuma satu anak, banyak di sana. Tapi bukan anak dijual kan? Bukan. Emang buat diurus Nggak ada doang. anak dijual, ya. Yang kayak yang anak yang pertama aku. Iya, enggak. Ini yang punyanya. Iya, yang punyanya. Anaknya ada 100 orang. 100 orang apa maksudnya? Anak ada 100 orang. Bayi. Iya. Banyak, jadi nggak dijual di sana. Tapi udah gede balikin sama saya gitu. Ya kalau ibu mampu, kalau ibu sehat bisa. Sehat kemana? Sehat, punya uang untuk bisa biayain anaknya baru boleh bisa ambil lagi. Biar jasmani rohaninya gitu baru boleh. Nah, kemarin pada saat kami mengantarkan Zahra, ya, itu ada ya bayi yang kami titipkan, anaknya Bu Murni dan juga Laila, ya. Jadi kita tuh nggak ada niat ya untuk menambah bayi di yayasan kami. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun ada, kita akan mencari cara untuk anak ini di dinas sosial atau di yayasan yang seharusnya berada. Ya, karena saya selalu bilang, saya merasa saya cukup 7 anak. Kenapa? Karena saya pun harus membiayai sendiri tanpa bantuan dari dinas sosial, dari pemerintah atau donatur. Ya, harus di notes tuh, jangan sampai dibilang ada donatur lah, ada dari dinas sosial, nggak ada bantuan, kita independen guys. Ya, 7 anak semuanya saya biayain sendiri, pengasuhnya, susu, terus biaya sekolah, lesnya, kumon, private ngaji, hobinya mereka kita salurkan, itu semua biaya dari saya, ya. Nah, terus saya diinformasiin katanya si dinas sosial Bogor ini susah katanya menghubungin yayasan kita lah, katanya nggak direspon lah, inilah itulah. Saya bingung apa yang harus diumpetin, bayinya di yayasan kita, nggak kita kemana-manain, kenapa kita sekarang difitnah? Ya, katanya susah menghubungi kami lah dan lain-lain. Yayasan kita kan ada alamatnya, ya, langsung aja datengin gitu. Jadi jangan sampai nanti ada miskomunikasi atau kita difitnah, bayi ini di kemana-manain. Ya, demi Allah, wallahi guys, silakan cek ke yayasan kami, tidak di kemana-manain. Bahkan kemarin kita sempat bawa ke rumah sakit Tarakan untuk mengecek BB-nya dia, karena BB-nya kecil banget, si anaknya tuh 1 kilo lebih guys. Terus udah gitu kita cek ke puskesmas juga, jadi ada buktinya semuanya ya, puskesmas juga, terus rumah sakit Tarakan juga. Emang kita mau kemanain ya, bayi mau kita apain? Nggak kita apa-apain, please dong ya. Entah dari instansi manapun, berpikir positif sama orang yang udah mau bantu ya, secara sukarela tanpa ada bantuan dari pemerintah nih. Ya kan ada job desk masing-masing dong, tapi bukan berarti kita yang independen atas dasar kemanusiaan selalu ditekan atau difitnah hal-hal kayak gini. Itu nggak baik juga ya. Saya dari awalnya oke, saya mengerti, sampai akhirnya saya ngerasa kok jadi gini, kok kita jadi difitnah. Emang kita mau ngapain bayinya gitu, emang kita mau ngapain korbannya ya guys. Dan si korban ini dinyatakan F23. Nah, jadi nih kemarin saya udah sempat minta tolong untuk melakukan Zoom, udah dari 2 minggu lalu guys. Tolong Zoom dong, ini saya mau jelasin nih kronologinya, kalau perlu dihubungin nih ya, dihubungin perawat di sana, terus orang-orang kami yang ngejemput ya, kita pengen semuanya dikelirin, biar sejelas-jelasnya clear. Kalau perlu pada saat Zoom, saya nanti bikin PPT, saya jelasin tuh kronologinya, ya supaya jelas. Jangan sampai nih kita kayak gini ya, udah, ya kan lumayan ya guys, biaya pengasuh nggak ada,
siapa yang mau bayar pengasuh ya? Ditambah kita jadi nambah pekerjaan untuk pengasuh untuk merawat bayi ya guys. Karena ngerawat bayi 1,8 kilo itu beda dengan anak bayi lainnya. Jadi harus khusus ya. Terus udah gitu susunya juga beda ya, BBLR ya. Terus udah gitu vitaminnya juga ya beda ya. Makanya jangan apa-apa kalau kita udah niat bantu disalahkan, disupport harusnya. Jangan difitnah, susah komunikasi, apanya susah? Hah? Apanya yang susah? Kita nyuruh ketemu kok. Kita nyuruh datang ke yayasan kita dengan alasan nggak bisa katanya. Nggak bisa dikumpulin karena terlalu banyak instansi, terlalu ini, terlalu itu. Ya udah, kalau gitu datang ke yayasan kami, ambil si korban dan juga anaknya, selesai. Ya, tapi kita sebelum itu mau jelasin dulu nih bukti-buktinya. Bahwa emang kita bergerak ya atas dasar kemanusiaan. Kalau nggak ada orang yang minta tolong, gimana kita bisa datang ke situ? Ya, kita bukan dukun, kita bukan cenayang yang bisa datang tanpa ada laporan. Kita pasti datang atas ada laporan guys, ya. Ada yang laporan, ada yang minta tolong gitu. Jadi jangan seolah-olah nih kita di branding mau jadi pahlawan kesiangan lah, nanti bayi jadi apain lah. Enggak guys, buat apa? Nggak ada keuntungan buat saya, ya. Nggak ada keuntungan sama sekali. Oke, udah clear ya. Sampai saat ini kita belum jadi untuk bikin LP terhadap si korban ini. Karena apa? Saya nggak mau nanti seolah-olah melangkahi instansi lagi nih disangkanya ya. Saya nggak mau nanti, kok ini udah LP tanpa sepengetahuan kita, ntar ini nggak mau guys. Ya, kita niat tolong jadi capek kita begini guys. Dari tadinya kita aja, jadi saya ngerasa saya harus tegas nih sebagai founder yayasan. Kayak gitu, kita yayasan sekali lagi independen ya. Independen, tolonglah Dinsos ya, jangan kayak gitu. Ini saya berlaku untuk Dinsos yang terkait ya guys. Ya, Dinsos Bogor, ini kota katanya, Bogor kota, yang menghubungi Dinsos dari Kabupaten Tangerang. Ya, apa Bu yang dipermasalahin Bu? Baik, datanglah ke yayasan kita Bu, jangan cuma ngoceh-ngoceh baik ya. Datang ke yayasan kita, lihat kondisi bayinya ya, jangan cuma ditanya bayinya ada di mana. Tanya kebutuhan bayinya, susunya, kebutuhannya, gitu ya. Jadi nanti kita lagi tunggu via Zoom terhadap dinsos-dinsos yang terkait dan PPA katanya yang mempermasalahkan juga, saya nggak tahu ya. Nanti kita akan record, kita bakal rekam semuanya supaya clear dan jelas ya. Karena aku nggak tahu tujuannya apa, menyalahkan kami ya. Tapi giliran kita gerak cepat disalahin ya, giliran mereka kerjanya lama. Ya saya jujur aja, kerjanya lama, SOP-nya harus ada nih. Nanti kalau saya bilang, ya Ibu kenapa nggak gerak cepat? Iya kan kita harus ada SOP, harus ada assessment, harus ada ini. Lah kita ngebantu cepat tapi kita disalahin. Gimana konsepnya? Gimana konsepnya guys? Ya nggak? Ini yang kita lagi bantu tuh seorang anak korban pemerkosaan oleh cucu dari pemilik yayasan yatim piatu. Kita masih disalahkan. Bukannya, Mbak Novi makasih banyak ya udah ngebantu. Si bayi ini, nggak ada kok, nggak ada yang makasih guys, nggak ada yang makasih. Itu pertama, nggak ada yang nanya kondisi bayinya, kebutuhannya gimana, nggak ada guys. Cuma katanya susah menghubungi yayasan kami, cenah ya, tapi nggak ada yang menghubungi yayasan kami. Kalau ada pun pasti akan kita bilang, dan nomor admin itu banyak ya guys. Jadi kita pun saat ini lagi mau rekrut 2 orang untuk mengurus yayasan dan juga PT ya guys. Makanya kalau dibilang ada yang menghubungi, jelas itu tidak ada. Kita sudah menjelaskan, udah mengklirkan bahwa tidak ada. Ya, ini kita akan tampilkan penyerahan bayi waktu di rumah sakit dan ke yayasan kami, karena harus ada SOP-nya. Udah gitu, tanda tangan orang-orang yang mengetahui, berita acara dari rumah sakit ke yayasan kami, dan relawannya juga saat menghubungi kami selalu open, mau jenguk silakan, mau ketemu silakan. Nggak ada yang namanya kita larang-larang ya guys. Ingat ya, tidak ada yang namanya kita larang-larang. Siapapun bisa ketemu asalkan ada kaitannya ya. Tapi kalau kaitannya dengan terduga TSK ya nggak mungkin ya kita ketemuin, kan ini korban. Jadi kalau misalnya mau membantu ya silakan, dengan senang hati dong kita dibantu ya. Itu aja dari aku. Nanti kita tinggal tunggu Zoom-nya dan klarifikasi dari perawat rumah sakit, benar nggak omongan saya ya. Sama Mbak Roviko selaku dari orang yang menjemput ya. Nah,
Itu ya guys, jadi dari saya sekian. Saya hanya mau menjelaskan dan maaf saya harus tegas karena saya di sini kan ingin menolong ya guys. Ya dalam arti harusnya disupport sama pihak-pihak yang terkait. Jadi sometimes saya harus tegas tapi sometimes saya harus iya aja ya. Jangan menyalahkan apa yang kita lakuin. Kasihan nanti di luar sana banyak orang yang membantu ya. Di luar sana banyak banget orang yang niat mau ngebantu seseorang tapi takutnya disalahin dengan alasan SOP dan lain-lain. Ya guys, ingat kemanusiaan diutamain. Ya, kemanusiaan diutamain. Masa kita mau ngebantu orang, orangnya udah tergeletak, kita nunggu SOP. Guys, orangnya udah kegeletak, harusnya kita bisa selamatin, malah nggak bisa kita selamatin gara-gara nunggu SOP. Ya, sedangkan hati kita di sini menjalankan sesuatu ya atas dasar kemanusiaan, itu kan manusia sama kayak kita, masa kita diemin aja? Enggak dong. Gitu. Itu aja dari aku. Thank you sekali lagi. Nanti kita tunggu ya guys klarifikasi yang lain.